Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal Maulana dengan NIM 190000191111 dari kelas C untuk mata kuliah fikih ibadah dan muamalah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sholat atau tata cara sholat. Nah, untuk tata cara sholat ini sendiri ada beberapa perbedaan dari masing-masing kepercayaan yang dianut, di mana untuk beberapa hal ada sholat seperti pada yang kita ketahui bersama. Untuk sholat subuh misalkan, untuk NU itu kita menggunakan kunut di rakaat keduanya sebelum sujud, dan untuk Muhammadiyah itu tidak menggunakannya. Nah, itu kita tidak akan membahasnya, kita akan menjelaskan secara umumnya saja seperti apa. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang sholat maghrib. Adapun sholat-sholat lainnya akan saya sedikit sampaikan lagi. Yang pertama, tata cara sholat itu dimulai dari, tentunya kita setelah suci kan dari hadis dan juga najis, yaitu dari badan kita, terutama kita sudah berwudu. Nah, untuk yang kedua, memasuki waktu sholat. Lalu untuk tata cara sholatnya sendiri dimulai dari berdiri menghadap ke kiblat bagi yang masih mampu, dan juga bisa untuk duduk bagi yang tidak mampu berdiri, bisa untuk berbaring bagi yang tidak mampu duduk. Nah, seperti itu, banyak toleransinya ya. Oke, yang kedua, mengucapkan niat. Semua bacaan sholat itu harus diucapkan, walaupun dalam suara yang sangat lirih, tapi itu harus diucapkan. Lalu setelah berniat, itu tergantung sholatnya seperti apa, mau sholat fardu 5 waktu ataupun sholat dari sholat sunnah. Nah, untuk yang ketiga, lalu kita melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan kita sampai ke kuping kita untuk takbir pertama. Setelah itu, lalu kita membaca surat Al-Fatihah. Lalu setelah membaca surat Al-Fatihah, setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, kita juga akan disunahkan, tidak diwajibkan tapi disunahkan untuk membaca surat-surat pendek. Setelah membaca surat-surat pendek, lalu kita ruku. Setelah ruku dan tumaninah, lalu yang keenam kita membaca i'tidal. Setelah ruku dan tumaninah ya, lalu kita bangkit kembali untuk membaca i'tidal. Lalu yang berikutnya kita menjalani sujud 2 kali, itu untuk rakaat pertama. Jadi setelah sujud 2 kali itu kita sujud, lalu kita bangkit dari sujud, dan lalu kita sujud lagi. Setelah itu untuk rakaat pertama ini belum ada tahiyat, lalu kita kembali untuk berdiri dan mengulangi dari membaca surat Al-Fatihah lagi. Lalu dilanjutkan dengan disunahkan untuk membaca surat-surat pendek. Terus diulangi sampai ke sujud lagi. Kan dilakukan 2 kali sujud. Sujud yang pertama, lalu bangkit, lalu sujud yang kedua. Nah, pada surat maghrib ini di rakaat kedua itu ada yang namanya tahiyat awal, di mana setelah sujud lalu kita bangkit lagi untuk yang kedua kalinya, itu tidak langsung kita berdiri lagi, namun kita membaca dulu tahiyat awal kita. Nah, setelah tahiyat awal kita selesai dibacakan, lalu setelah itu kita bangkit dari duduk kita untuk melakukan rakaat yang ketiga, di mana sama seperti yang rakaat 1 dan kedua, kita membaca Al-Fatihah lagi, lalu dilakukan terus-menerus sampai ke sujud yang kedua lagi. Nah, di mana di rakaat yang ketiga ini, setelah sujud yang kedua, kita akan bangun dari sujud kita, lalu akan melakukan tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir selesai, lalu kita mengucap salam dengan menengok ke kanan. Itu sebagai syarat untuk selesainya sholat. Nah, setelah itu untuk sholat maghrib ya. Untuk sholat-sholat yang lainnya itu adapun tata caranya mengikuti. Semisal kita melakukan sholat subuh, berarti kita tidak ada yang namanya tahiyat akhir, dimana di rakaat yang pertama kita berdiri, lalu di rakaat yang kedua kita langsung melaksanakan tahiyat akhir, bukan lagi tahiyat awal. Jadi setelah kita selesai tahiyat itu tidak ada lagi berdiri, namun langsung ke salam. Adapun dari rakaat sholat yang 4, misalkan sholat asar, sholat zuhur ataupun sholat isya, itu
Di rakaat kedua sama seperti sholat maghrib, kita tahiyat awal lalu kita berdiri. Namun di rakaat yang ketiga kita kembali langsung berdiri, tidak melakukan tahiyat lagi. Nah, untuk melakukan rakaat yang keempat. Nah, setelah di rakaat keempat baru kita melakukan tahiyat akhir, lalu setelah itu kita menutupnya dengan salam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk penjelasannya. Adapun untuk prakteknya akan saya lanjutkan setelah yang satu ini. Ask me about love and wanna know about it. My answer would be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me, the heavens and the whole universe, the one that made us whole and free, the guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised he will always be there, he's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised he will always be there. He brings us out from the darkness into the light. Subhanallah, capable of everything. We should never feel afraid of anything, as long as we follow his guidance all the way through our short time we have in this life. Soon it'll all be over and we'll be in his heaven and we'll all be fine. So when the time gets hard, there's no way to turn, as he promised he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised he will always be there, he's always watching us, guiding us, and he knows what's deep in our hearts. So when you lose your way, to Allah you should turn, 'cause as he promised he